Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah online sekolah minggu bersama aku Kakak Mona dan Kak Anu. Ya adik-adik udah siap mau ibadah? Udah sarapan? Sudah mandi? Berarti adik-adik udah siap. Sekarang kita mau nyanyi lagu Satu Jumlah Hidung dan Mulutku di medley dengan Aku Anak Sekolah Minggu tapi sambil bangkit berdiri. Karena lagu ini ada gerakannya. Oke, sudah siap? Satu jumlah hidung dan mulutku, dua telinga, mata, tangan dan kakiku, tiga hitamnya rambut ini, oh teman, semuanya untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Nah adik-adik, sekarang duduk yang manis ya. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, sekalipun ibadah kami di rumah, Tuhan yang boleh berkati sehingga kami boleh memberikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekalipun kita masih ibadah di rumah, kita harus bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan sama Tuhan. Sekarang sama Kakak Mona, sama Kakak Anes, kita memuji Tuhan lagi yuk dengan lagu Terima Kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari siapkan Alkitabnya masing-masing dan kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa,
sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik semuanya, firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Inang Pendeta bacakan untuk kita semuanya ya. Mari Mama Papa dibantu anak-anaknya untuk boleh membuka Alkitab. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat di taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik semuanya, selama stay at home, selama di rumah aja, ngapain aja? Apa hanya main gadget doang? Atau main game? Atau semua kita lakukan di dalam rumah? Atau kita ada keluar dari rumah, misalnya merawat tanaman, atau memelihara binatang peliharaan di rumah, kucing begitu, atau memelihara ikan di rumah. Coba anak-anak sekolah minggu ngapain aja di rumah? Atau terlalu banyak PR-nya? Ini kan lagi ujian Inang Pendeta. Kami belajar di rumah sehingga gak ada waktu untuk keluar, gak ada waktu untuk melihat ke teras sekalipun gak sempat. Masa sih ke teras gak sempat? Itu berlebihan namanya ya. Adik-adik semua, hari ini kita membaca dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dari situ kita bisa melihat cerita penciptaan itu ada 2 versi. Bukan maksudnya Tuhan Yesus 2 kali menciptakan di waktu yang berbeda, bukan. Tetapi cara pandang, cara melihat itu berbeda. Contoh, kitab Kejadian. Nah, nanti anak sekolah minggu semua baca ya, Kejadian pasal 1. Dari situ kita akan menemukan
apa yang Tuhan ciptakan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, hingga hari keenam. Di situ nanti kita jumpai. Di sini Nang Pendeta nggak ngasih tahu apa hari pertama sampai hari keenam. Ini tugas untuk anak-anak sekolah minggu ya. Supaya menemukan sendiri, tulis sendiri, dan akan kita ingat. Dan anak-anak sekolah minggu akan mengingatnya. Kemudian firman Tuhan ini dikatakan hari ketujuh Tuhan Allah yang menciptakan itu beristirahat. Ayo ingat enggak hukum Taurat keempat? Hukum Taurat keempat tentang menguduskan. Tapi di hukum Taurat keempat kita sekarang yang kita kuduskan itu hari Sabat atau hari Minggu. Sekarang kita di hari Minggu. Sabat itu di awalnya itu dirayakan hari Sabtu. Tetapi setelah Kristus Yesus bangkit dari antara kematian, dia menjadi hidup, maka mulai saat itu bergeserlah sehingga yang kita rayakan setiap hari Minggu itu, yang kita kuduskan setiap hari Minggu itu adalah hari kemenangan. Nanti jangan adik-adik beribadah, tetapi kita kan ibadah hari Minggu bukan hari Sabtu. Setiap hari kita beribadah, tetapi khusus hari Minggu kita menguduskannya, kita beribadah kepada Tuhan khusus hari Minggu karena Yesus telah menganugerahkan kemenangan, Yesus telah memberikan kehidupan kepada kita. Adik-adik semuanya, kemudian dari cerita Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 11 yang mau dikatakan begini adik-adik. Kita itu adalah ciptaan Tuhan. Siapa ciptaan Tuhan? Ayo angkat tangannya. Inang pendeta ciptaan Tuhan loh. Inang pendeta angkat tangan loh. Inang pendeta ciptaan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu juga semua ciptaan ciptaan Tuhan. Kita semua itu ciptaan Tuhan. Dikatakan tadi di situ, maka Allah membentuk manusia itu, kemudian menghembuskan nafas ke hidungnya. Jadi coba dulu bernapas dulu semuanya. Tarik nafas. Keluarkan. Lihatlah nafas kita itu pun yang diberikan, dihembuskan oleh Tuhan. Maka kita, adik-adik semua coba dulu, pegang dulu di mananya jantungnya. Masih berdetak belum? Masih ya. Kalau ikut ibadah online sekolah minggu pastinya masih berdetak ya. Artinya apa? Tuhan itu masih menganugerahkan kehidupan kepada kita. Kita ciptaannya adik-adik semuanya. Wah, bangga sekali ya. Inang pendeta bangga dong. Kita semua bangga dong bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan. Kita itu diciptakan oleh Tuhan. Masa kita diciptakan Tuhan? Adikku lahir dari perut mamaku kok, Inang pendeta. Oh benar. Kita semua lahir dari perut ibu kita. Tetapi yang mengadakan kita di dalam rahim ibu kita siapa? Ayo, Tuhan. Bukan karena kuat kuasa dari manusia, tetapi karena Tuhan mengizinkan kita, menciptakan kita di dalam rahim ibu kita. Hingga saatnya kita lahir ke dunia. Dan hingga saat ini kita boleh beribadah. Maka adik-adik semuanya, kalaupun gak sempat keluar, gak sempat ke teras, gak sempat melihat tanaman, gak sempat melihat hewan peliharaan, lihatlah dirimu. Lihatlah diri kita bahwa diri kita ini adalah ciptaan Tuhan. Temukanlah kebaikan Tuhan di dalam dirimu. Kalaupun misalnya memang adik-adik boleh keluar rumah, temukan jugalah kemuliaan Tuhan. Gak harus terjadi peristiwa yang besar maka kita melihat kemuliaan Tuhan. Tidak harus terjadi peristiwa yang luar biasa maka kita menemukan kebaikan Tuhan. Tidak. Di dalam sehelai daun kita bisa menemukan kebaikan Tuhan. Di dalam seekor ikan yang kita pelihara, kita bisa menemukan kebaikan Tuhan. Di dalam hewan yang ada di sekitar kita, kita bisa menemukan kebaikan Tuhan. Maka nanti habis ibadah ini,
Coba nanti keluar dulu sebentar, enggaknya sampai habis setengah jam. Keluar dulu dari rumah kita masing-masing, lihat dulu di teras rumah. Ada nggak di situ tumbuhan? Ada nggak di situ bunga misalnya begitu? Kalau nggak ada, coba nanti bilang sama orang tua kita, sama mama atau bapak, mak bikin dong satu bunga di teras rumah kita biar agak kelihatan cantik. Maka kita akan merawat tumbuhan itu. Maka kita akan sayang kepada tumbuhan itu. Jangan kalau sudah ada nggak dirawat. Kalau sudah ada harus dirawat, disiram, dibersihkan dari rumput-rumput yang liar. Maka bunga itu akan bertumbuh dengan baik dan saatnya kita akan melihat bunganya. Adik-adik semuanya, kalau begitu Tuhan itu sungguh sangat baik. Oh benar. Tuhan itu sungguh amat baik. Lihatlah itu ke dalam diri kita. Sadarilah adik-adik sekalian. Coba semua letakkan tangannya di dadanya. Coba dulu rasakan, oh aku adalah ciptaan Tuhan. Aku telah diciptakan. Untuk apa? Ingat enggak khotbah minggu lalu yang disampaikan sama amang pendeta kita? Tugas kita diciptakan untuk apa? Memelihara. Apa yang pertama kita pelihara? Diri kita sendiri. Bagaimana caranya memelihara? Tuhan yang memelihara kita, tetapi Tuhan memakai kita untuk memelihara, untuk memberikan yang terbaik ke dalam diri kita. Bersyukurlah karena kita diciptakan oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Makan yang teratur ya. Makan yang teratur supaya kita sehat. Makan itu untuk kebaikan. Makan itu bukan kerakusan. Makan itu bukan untuk ketamakan. Tetapi makan itu adalah untuk kesehatan. Ketika kita berhadapan dengan makanan, gak ada makanan yang pendeta ini. Ini cuma tangan ini sekarang ya. Coba kalau semua ada makanan sekarang dipegang. Kalau adik-adik sekolah minggu sedang berhadapan dengan makanan, sebenarnya kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang memelihara hidup kita loh. Kalau yang pendeta katakan, masa aku berhadapan dengan Tuhan? Padahal makanan, nasi yang ada di hadapanku, telur, sayur. Masa aku berhadapan dengan Tuhan? Iya. Karena melalui makanan itu, Tuhan memelihara hidup kita. Maka kalau disediakan mama papa makanannya, dinikmati makannya. Jangan merengek, yang tersedia telur, mintanya nugget. Yang tersedia nugget, mintanya sosis. Nikmati apa yang disediakan bagi kita, karena itu caranya kita memelihara tubuh kita. Kemudian adik-adik semuanya dikatakan, maka Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Di Taman Eden, di situ terdapat pohon-pohon yang buahnya sangat enak untuk dimakan. Siapa pernah ke taman buah? Pastinya pas saat berbuah ya. Kalau enggak saat berbuah kita datang ke sana paling cuma sejuknya doang, kita enggak lihat buah dari pohon-pohon itu. Tapi kalau kita pernah atau melihat satu batang pohon yang dia memiliki buah yang sangat baik, contoh pohon mangga misalnya, jeruk misalnya. Nang pendeta di Depok enggak ada lagi pohon mangga, pohon jeruk tak ada lagi. Atau kita misalnya di meja makan ada buah, nang pendeta enggak suka juga makan buah. Maka pada saat ini Inang Pendeta katakan, sejak awal Tuhan menyediakan makanan untuk manusia yang diciptakan itu. Makanannya dari mana? Kalau dikatakan pun di situ makanannya dari pohon atau buah begitu, bukan mengatakan kita menjadi hanya makan buah aja ya. Memang itu sehat. Tetapi kita harus menyesuaikan dengan tubuh kita masing-masing. Yang mau dikatakan firman Tuhan, Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan memberikan apa yang paling penting dalam hidup kita. Tetapi, yang pendeta ini ada tetapinya. Kata firman Tuhan, di situ diletakkan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang tidak boleh dimakan oleh manusia. Artinya apa adik-adik semuanya? Sejak penciptaan kita dikasih batas. Bebas memakan semua buah dari pohon yang ada di Taman Eden. Tetapi buah pohon kehidupan dan pohon pengetahuan
Gak boleh. Artinya apa? Kita punya batasan. Kita bukan orang yang bebas sebebas-bebasnya. Misalnya di rumah, bebasnya kita semua bebas, tetapi ada aturannya kan? Ada aturannya. Misalnya bebasnya kalian memakai handphone di rumah bebas, tetapi ada aturannya. Seperti anak inang pendeta, kalau pakai handphone itu ada batasannya. Hanya hari Sabtu dan hari Minggu, itu pun hanya 1 jam. Itu pun kalau diminta, kalau nggak diminta nggak kasih. Ada batasan-batasan kita adik-adik semuanya ya. Ada batasan-batasan kita, ada aturan-aturan kita. Kemudian adik-adik semuanya, percayalah, bersyukurlah bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan. Bahwa kita itu dipelihara oleh Tuhan. Bahwa kita itu dipenuhi segala kebutuhan hidup kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Yang penting, ingatlah bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan itu punya tugas, yaitu memelihara dan peduli kepada diri sendiri dan kepada semua ciptaan yang ada di sekitar kita. Setelah ibadah ini, silahkan keluar dulu, lihat dulu alam ciptaan Tuhan, apa saja yang ada di sekitarmu yang Tuhan ciptakan. Yang pastinya kita memahami diri kita ini diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang memilih kita untuk menjadi hidup di dunia ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Percayalah hidup kita ini dipelihara oleh Tuhan. Dan percayalah walaupun masih begini keadaan kita sekarang yang dikatakan ya keadaan katanya new normal ini, tetaplah jaga kesehatan, tetap menjaga apa yang harus kita lakukan, sebisa mungkin tetap di rumah, sebisa mungkin tetap memakan makanan yang sehat, sebab itulah caranya Tuhan memelihara hidup kita, dan bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan firman-Mu kepada kami. Kami bersyukur Engkau menciptakan kami ke dunia ini, sehingga kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Biarlah kami di dalam hidup kami boleh belajar, boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan selalu bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tetap bekerja, tetap memberikan kebaikan kepada kami. Berkati semua anak-anak sekolah minggu yang menghadapi ujian, yang menerima hasil ujiannya, supaya kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih ingat gak firman Tuhan yang Inang Pendeta sampaikan tadi? Kita harus tetap bersyukur untuk setiap apapun yang kita terima dari Tuhan. Nah, untuk mengucapkan rasa syukur kita mau menari dan menyanyi dengan lagu Arbab. Bataku, oh datang mahalasonoku dengan basana pangolua. Puji aku majahoba, marhite sorda manang tulila. Oh paking yoku dohot arba, mambahen sangap dituhani. Haleluya, saya puji aku Tuhani, pasang apoku goarnai. Tung saluhut aka uning-uningani, nang pake aku ban pujian nauli. Oh pake aku masarune, rabdoho tugu mardongan odap. Oh rabdohot parhinaluan, honoku Tuhatai.
hafalan pada minggu ini diambil dari Mazmur 150 ayat 6. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jangan lupa ayat dan gerakannya dihafalkan ya adik-adik. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan yuk. Kita memuji Tuhan dengan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekarang Kakak Anes mau mengucapkan untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai tanggal 14 Juni 2020, ayat Alkitab yang diambil untuk adik-adik yang berulang tahun dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ama pendeta, inang pendeta, parhalado, kakak guru sekolah minggu, dan seksi sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun pada adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya semakin sehat, semakin pintar, dan Tuhan senantiasa memberkati adik-adik. Sekarang kakak akan menjelaskan tentang aktivitas kelas untuk minggu ini. Nah, untuk Horong 1 dari kelas Sukacita sampai kelas TKB membuat video yang berisi ayat hafalan dengan gerakannya, yaitu dari Mazmur 150 ayat 6. Ayo kakak Anes bantuin kakak Mona. Ayo. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ya. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jangan lupa videonya dikirim ke kakak guru kelasnya masing-masing atau ke grup WhatsApp ya adik-adik. Untuk Horong 2 dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SD, seperti kata Inang Pendeta tadi, untuk adik-adik menyebutkan ciptaan Tuhan dari hari pertama sampai hari ke-7 dibuat dalam bentuk video. Nanti videonya dikumpulkan ke kakak guru kelas masing-masing atau dikirim di grup WhatsApp. Jangan lupa ya adik-adik. Untuk Horong 3 dari kelas 4 SD sampai kelas 6 SD, adik-adik akan menuliskan aksi adik-adik di setiap harinya. Dari hari ini, hari Minggu, sampai nanti hari Sabtu. Dan di paraf orang tua, adik-adik melakukan apa aja dalam satu hari tersebut. Nanti dikirim ke kakak guru kelasnya masing-masing atau ke grup WhatsApp. Nanti kakak Mona juga akan kirimkan tabelnya ke kakak guru kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik. Alam raya menyanyikan kemuliaannya karena hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Mari adik-adik kita menyanyikan pujian semesta bernyanyi. Alam raya menyanyikan kemuliaannya,
Firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Semesta bernyanyi, puji Tuhan karena kasih-Nya. Tak berubah sampai selamanya, puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Nah, adik-adik, Kakak Anes, Iya. kita udah selesai ibadah online minggu ini. Adik-adik jangan lupa bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Seperti saat ini, kita sudah selesai ibadah, adik-adik harus tetap bersyukur. Dan jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas kelasnya dan dikirimkan ke kakak guru kelas atau ke WhatsApp group. Nah, sekarang kita mau berdoa penutup yang akan dipimpin oleh Kak Anes. Ayo Kak Anes. Ayo, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami telah melakukan ibadah kami Tuhan, sekalipun ibadah kami di rumah. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati dan boleh melihat kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami juga boleh senantiasa bersyukur kepadamu dalam segala hal. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati kami dalam 1 minggu yang akan datang, agar kami boleh senantiasa Kau berkati. Berkati agar kami boleh diberikan kesehatan padamu Tuhan. Engkau boleh memberkati kedua orang tua kami. Engkau juga yang boleh memberkati keadaan dunia kami Bapa, hingga kami boleh Tuhan terlepas dari segala penyakit yang ada. Tuhan yang boleh memberkati kami satu persatu anak-anak-Mu ya Bapa. Terimalah ibadah kami Tuhan sebagai pelayanan yang kami berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Nah, sekarang kakak mau membacakan 5 nama adik-adik yang tugasnya telah terpilih menjadi tugas terbaik dalam mengerjakan aktivitas kelas pada tanggal 31 Mei 2020 ya. Kelas Cita-Cita, 5 nama aktivitas terbaiknya adalah Given Habeahan, Saat itu semula aku telah dalam nama Yesus. Aurel Sitorus, Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Chris Manulang, Kuat karena kasih-Nya. Kuat Tuhan Tuhanku. Sarah Nababan, Tupi dicapai mamanya. Yohana Tampu Bolon, Aku tampil tidak. kelas TKA. 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Efran Tambunan, Saat iblis merayuku, aku tolak dia dan nama Yesus. Karissa Simanjuntak, Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Clarissa Gurning, Karena kasih-Nya. Agnes Marbun, Firman-Nya teguhkanku. Justin Simatupang, Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Terima kasih guru sekolah minggu. Dah. kelas TKB. 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Lanca Sihombing,
hati bis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Gafrila Habeahan, Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Yohana Pangaribuan, Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Kenzo Simanjuntak, Ku berdiri sebagai pemenang. Esther Simanjuntak, Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. kelas 1, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Evelyn Panjaitan, Zimran Tampu Bolon, Caroline Hutasoid, Yesir Samosir, Zevan Tambunan. Kelas 2, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Zain Simanjuntak, Jessica Simanukalit, Yosua Situmorang, Putra Berutu, Olivia Nenggolan. Kelas 3, 5 aktivitas kelas terbaiknya adalah Marien Tambunan, Simon Nababan, Seva Tampu Bolon, Aletea Ambarita, Hugo Siahaan. Kelas 4, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Putri Situmorang, Bonita Hutagalung, Kezia Sihombing, Vika Panjaitan, Aditya Situmorang. Kelas 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Johanna Siahaan, Zivani Limbong, Bezalel Sihotang, Gloria Sitanggang, Kezia Siagian. Kelas 6, 5 nama aktivitas terbaiknya adalah Abigail Panjaitan, David Sagala, Radika Dolok Saribu, Samuel Nababan, Tona Siagian. Yeay, selamat ya untuk adik-adik semua. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas aktivitas kelasnya. Untuk adik-adik yang belum terpilih menjadi 5 terbaik, jangan patah semangat ya. Adik-adik harus lebih semangat dalam mengerjakan aktivitas kelasnya. Untuk melihat 5 terbaik aktivitas kelas dengan lengkap, adik-adik, mamah dan papa bisa melihatnya di Facebook atau Instagram Sekolah Minggu HKBP Depok Timur. Semangat ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.